Pertama kita 5,9 ini memang kontraksi yang dalam dan walaupun angka tersebut dibanding provinsi lain di Pulau Jawa adalah kontraksi yang terkecil, tapi kita memang tetap waspada. Jadi ada berbagai macam lini strategi ekonomi yang kita lakukan. Dari sisi pembiayaan, selain berbagai program pusat, ya, saya ingin kembali sedikit tadi. Ingat bahwa tadi di berita juga ada di news ticker ada bansos produktif, ya, satu UKM akan mendapatkan 2,4 juta. Nah inilah yang kami juga harapkan bahwa ini tentu bagaimana kita memprioritaskan siapa yang dapat. Ini salah satu pertimbangannya adalah kondisi kesejahteraan sosialnya misalnya. Tapi ini akan masuk ya. Artinya ekonomi Jawa Timur ini kan 60% didrive oleh konsumsi. Kita pernah ngitung per bulan konsumsi sekitar 120-an triliun ya. Nah, kalau ini dengan ini digelontor, kami kemarin berhitung dengan kepala BI, kita bisa mendapatkan kurang lebih total dari semua cash transfer ini berkisar 20 plus minus 20 triliun ya dari April sampai Desember gitu. Artinya ini kemudian selama 9 bulan nih konsumsi kita nih harus sekitar 1000-an triliun. Jadi kita bandingkan bagaimana multiplier efek yang kita harapkan dari 20 triliunan ini selama 9 bulan masuk menggerakkan 1000 triliun. Nah, di sisi lain selain pendekatan cash transfer dan financing, kita juga memastikan bahwa protokol kesehatan, pembukaan kembali aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Jadi misalnya kita memberikan tentunya bersama kabupaten kota bagaimana ekonomi sudah mulai bisa bergerak lagi. Pertokoan, rumah makan, transportasi publik, pasar ini bisa beroperasi tetapi tidak serampangan sampai COVID-19 kemudian bisa menanjak lagi. Inilah yang menjadi kunci utama. Jadi bagaimana kita kemudian memastikan ada ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan personil untuk melakukan tracing kalau sampai terjadi kasus, sehingga kita bisa contain penyebaran COVID-19, tetapi ekonomi bisa mulai dibuka. Nah ini ditambah juga kita tentunya mempertimbangkan betul program pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan untuk kemudian mendorong program-program yang bisa mengakselerasi ekonomi kita, gitu. Pembangunan yang bisa menstimulan pergerakan ekonomi di Jawa Timur. Baik, Pak Emil, dari informasi yang kami dapatkan dikatakan bahwa Banyuwangi sudah mulai dibuka untuk sektor pariwisatanya. Berapa besar nantinya ini akan menyumbang bagi PDRB untuk daerah Jatim sendiri? Ya, nggak ada accounting di BPS yang persis ya, ini tourism. Tetapi sektor yang paling dekat kan salah satunya adalah akomodasi makanan dan minuman, menyumbang sekitar 6-7% dari ekonomi Jawa Timur, gitu ya. Ini directnya, tetapi kemudian dia punya linkage, misalnya hotel akan menyerap produk-produk hortikultura, mungkin dia akan menyerap produk-produk industri kreatif, sehingga ada keterkaitan dari sektor ini. Jadi kalau cuma dihitung dari pendapatan kamar, penjualan margin yang dinikmati oleh restoran itu kurang lebih 6-7%. Tetapi kalau kita bicara mengenai industri, ya makanan minuman menyumbang sekitar 30% dari total industri. Jadi kalau kita kalikan sekitar 9% dari ekonomi Jawa Timur hanya dari industri makanan dan minuman. Ini tentunya hitungannya akan lebih kompleks, tetapi ada multiplier efek di luar dari 6-7% ini. Ini se-Jawa Timur kita bicara. Sedangkan memang setengah ekonomi Jawa Timur masih di-drive di 5 daerah, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Gitu.